Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat kembali mengikuti pembelajaran walaupun dalam situasi belajar dari rumah. Oke anak Bapak sekalian, sehubungan dengan dimulainya kembali belajar dari rumah, maka untuk ke depan, beberapa pertemuan ke depan khusus pelajaran sejarah Indonesia, maka kita akan melaksanakannya secara daring atau dalam jaringan. Jadi kalian diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk kesempatan pada kali ini kita akan membahas permasalahan pelaksanaan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak materi dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak akan memutarkan sebuah video. Diharapkan bagi siswa sekalian untuk dapat mencatat poin-poin penting dari video tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama, kita lanjut saja, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Kreator. Jadi pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia untuk kelas 12, yaitu tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal. Adapun yang ingin kita bahas di sini yaitu terbagi atas dua, yaitu sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Adapun sistem pemerintahan dalam masa demokrasi liberal yaitu seringnya bergantian kabinet. Seperti yang pertama yaitu kabinet Nasir yang menganut Partai Masyumi. Dia melaksanakan tugas selama 1950 sampai 1951. Kemudian selanjutnya ada kabinet Sukiman. Setelah digantikan kabinet Nasir, yang menggantikan adalah kabinet Sukiman yang menjabat pada tahun 1951 sampai 1952 dia menganut Partai Masyumi. Kemudian yang ketiga kabinet Ilopo. Dia menganut Partai PNI. Dia menjabat 1952 sampai 1953. Selanjutnya kabinet Ali Sastroamidjojo. Dia menganut Partai PNI. Dia menjabat 1953 sampai 1955. Kemudian selanjutnya setelah digantikan kabinet Ali Sastroamidjojo I, digantikan kembali kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu menganut Partai Masyumi 1955 sampai 1956. Selanjutnya kabinet Ali Sastroamidjojo, Partai PNI 1956 sampai 1957. Selanjutnya kabinet Juanda atau disebut dengan second kabinet. Dia menjabat pada tahun 1956 sampai 1957. Jadi kalau kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mula-mula Masyumi diberikan kesempatan untuk memerintah. Kemudian PNI memegang peranan terutama setelah pemilihan umum 1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang akhirnya dibentuk second kabinet yang dibawa pimpinan Insinyur Juanda atau disebut dengan kabinet Juanda atau second kabinet. Selanjutnya kita masuk kepada sistem partai. Jadi di dalam sistem partai perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan partai politik.
Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan sebuah kekuasaan. Sistem demokrasi atau sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah yaitu multipartai, yang dimana pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dan mengontrol perjuangan yang lebih lanjut. Kemudian Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dan mengukur kekuatan perjuangan kita, dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Melihat daripada kondisi ini, inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita putarkan satu video terkait dengan materi perkembangan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi pada prinsipnya adalah pada masa demokrasi liberal ada beberapa poin yang perlu kita catat. Yang pertama, bahwa pada masa itu terjadi banyak sekali kegaduhan dalam hal perpolitikan, di mana banyak sekali beberapa kabinet yang saling silih berganti. Misalkan kabinet A tidak lama menjabat, tidak lama memerintah, kemudian digantikan oleh kabinet B dan seterusnya. Itu poin pertama. Artinya, poin pertama bahwa pada masa demokrasi liberal banyak terjadi pergantian-pergantian kabinet pemerintahan, sehingga stabilitas politik Indonesia tidak terlalu baik. Poin yang kedua adalah bahwa pada masa demokrasi liberal kita sudah menganut sistem multipartai, artinya banyak partai politik yang telah berdiri. Dan poin yang paling penting di sini adalah bahwa pada tahun 1955 dimulailah pelaksanaan pemilihan umum pertama sekali di Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante, di mana dari hasil pemilu tersebut terdapatlah 4 partai besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Jadi itu saja materi untuk kali ini. Ya, harapan Bapak apa yang sudah dipaparkan tadi dapat kalian catat dengan baik poin-poin pentingnya untuk tugas di rumah. Bapak cukup meminta kalian memfotokan hasil ringkasan yang kalian buat dari pembelajaran hari ini, dan silakan foto tersebut dikumpulkan melalui atau via WhatsApp pribadi Bapak sebagaimana yang sudah kalian ketahui nomor WA-nya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan diberikan terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.